Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah pembelajaran membaca permulaan. Sejumlah riset menunjukkan bahwa sejumlah siswa di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SD belum tuntas membaca permulaan. Hal ini menjadi masalah karena siswa-siswa itu akan kesulitan di dalam mengikuti pelajaran yang lain. Pelajaran membaca akan terkait dengan pelajaran, misalnya pelajaran bahkan matematika, bahkan PKN, bahkan agama, ya, dan seterusnya. Kemudian, benarkah ada larangan bagi siswa di TK dan di PAUD untuk belajar membaca dan menulis? Sebenarnya larangan itu adalah larangan untuk dipaksa untuk tuntas. Tetapi belajar, bisa saja belajar apapun selama siswa masih mampu atau selama pelajaran itu menyenangkan. Jadi di TK dan di PAUD sebenarnya seharusnya diajarkan pelajaran membaca permulaan. Ini tentu akan membantu guru di sekolah dasar karena sebagian guru di PAUD dan TK akan bisa membaca. Jika siswa sudah bisa membaca, maka siswa di SD akan lebih mudah. Apalagi mengingat kelas-kelas di Indonesia merupakan kelas yang gemuk. Misalnya jumlah siswa di sekolahnya lebih dari 20. Ini tentu akan merepotkan jika banyak siswa di SD yang belum bisa membaca. Bimbingan membaca juga seringkali merupakan bimbingan yang individual dan tidak bisa selamanya klasikal. Jadi, siswa di TK dan di SD juga mesti belajar membaca permulaan walaupun tidak dituntut untuk tuntas di TK dan di SD untuk belajar membaca dan menulis. Bahkan pendapat Wahyuni dalam bukunya yang terbit tahun 2010 dinyatakan bahwa anak-anak harus sedini mungkin belajar membaca dan menulis permulaan. Ada yang anak-anak umur 2 tahun sudah bisa membaca, 3 tahun atau 4 tahun sudah bisa membaca. Ini merupakan prestasi yang bagus. Jadi, orang tua harus mendidik anak-anaknya belajar membaca permulaan. Misalnya orang tua harus mengutamakan memperkenalkan huruf non-kapital. Misalnya membeli poster huruf-huruf atau mempunyai papan tulis atau papan tulis putih untuk belajar mengenal huruf, atau di kertas, misalnya memperkenalkan huruf-huruf di kertas atau di bacaan di buku-buku kepada anak-anak balita mereka sedini mungkin. Jadi pelajaran membaca permulaan harus disampaikan sedini mungkin. Misalnya mengenal huruf, menyanyikan lagu ABC, menggoreskan pensil, misalnya ya, membuat benang kusut. Itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka masuk ke sekolahan. Pelajaran penting lain yang harus diajarkan, misalnya pelajaran tata krama. Mungkin pelajaran terkait dengan kesehatan juga penting untuk dipahami oleh siswa-siswa sejak dini. Pelajaran tentang hukum-hukum itu juga sangat penting untuk dipahami oleh siswa. Pelajaran seperti itu akan menjadi bekal bagi siswa untuk menunjang pelajaran mereka di sekolah. Bahkan mungkin ada siswa-siswa yang memahami lebih dari gurunya. Misalnya pelajaran musik lebih mahir daripada gurunya, atau pelajaran agama lebih mahir dari gurunya, atau pelajaran matematika lebih mahir dari teman-teman sebayanya, misalnya seperti itu. Dan anak-anak lebih mudah diajari ketika mereka masih balita, ketika mereka masih belum bisa berlari.
atau belum bisa berjalan. Ketika mereka masih merangkak, mereka masih muda untuk belajar karena mobilitasnya terbatas, karena daya jelajah mereka sangat terbatas. Jadi anak-anak akan lebih mudah diajari ketika masih balita. Atau misalnya ketika hendak tidur, orang-orang tua juga bisa menceritakan kisah-kisah yang bagus, yang menjadi nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai agama, nilai-nilai keterbukaan, kejujuran, kecintaan pada ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ini merupakan pembelajaran yang harus disampaikan pada orang tua. Misalnya orang tua juga harus mencegah anak-anak untuk terlalu berorientasi pada materi, tetapi lebih mengorientasikan kejujuran, keutamaan, keberanian, dan seterusnya. Pembelajaran itu, materi pelajaran itu akan menjadi pengantar yang akan diperkuat pada jenjang pendidikan berikutnya. Mungkin nilai-nilai yang tidak diajarkan akan menjadi sulit bagi siswa, tapi nilai-nilai yang sudah dipelajari oleh orang tua, sudah diajarkan oleh orang tua, akan menjadi bekal bagi anak untuk memahami konsep yang lebih mendalam lagi. Keterlambatan belajar akan membuat anak-anak sulit untuk belajar. Karena itu, untuk mengenal huruf, anak-anak juga mesti diperkenalkan dengan huruf-huruf. Misalnya huruf A diasosiasikan dengan ayam, apel, angsa. Huruf I diasosiasikan dengan lilin. Huruf U diasosiasikan dengan udang. Huruf E diasosiasikan dengan helm atau keong. Huruf O diasosiasikan dengan bola, dan seterusnya. Ini akan menjadi modal bagi anak untuk memudahkan mereka belajar mengenal huruf. Jadi orang tua berperan penting dalam pembelajaran awal anak-anak. Bahkan ketertarikan mereka pada pelajaran, penghormatan mereka pada guru pun diajarkan oleh orang-orang tua. Ada peristiwa frustasi atau bermusuhan, guru bisa frustasi dalam mengajar siswa, guru pun bisa bermusuhan dengan siswa, dalam tanda kutip bermusuhan, sehingga guru mungkin enggan bertemu dengan siswa, enggan mengajari siswa, dan sebaliknya siswa pun bisa frustasi dalam belajar atau dalam tanda kutip bermusuhan dengan gurunya. Misalnya siswa bisa saja melarikan diri dari pelajaran. Mungkin saja ada peristiwa guru menuduh siswanya idiot atau mempunyai keterbelakangan mental atau kurang pandai. Tetapi guru-guru tahu bahwa anak yang normal akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang relevan, bukan ngawur gitu. Jadi kalau siswa-siswa masih bisa menjawab dengan jawaban yang relevan, berarti dia masih normal, dia masih pandai, dia masih cerdas. Sangat penting untuk menjadikan siswa merasa bisa, siswa merasa mampu, walaupun kemampuan siswa jauh dari kemampuan guru jelas. Tetapi guru harus membuat siswa merasa dirinya mampu. Pelajaran membaca permulaan bisa dilakukan setiap hari, misalnya dalam waktu 30 menit, 60 menit, atau sampai siswa merasa kelelahan atau jenuh. Istilah di sini adalah sampai knalpot siswa atau kepala siswa berasap. Artinya sampai siswa merasa kecapean atau merasa kesulitan. Jika siswa sudah kelelahan, maka orang tua atau guru mesti mengalihkan pada permainan, pada penyegaran. Tidak boleh siswa terus dipaksa untuk belajar, karena setiap orang akan punya kejenuhannya, apalagi ketika mereka merasa tidak bisa. Tapi kalau mereka merasa bisa, mereka akan senang untuk melanjutkan pelajaran. Di sini orang tua juga bisa menggunakan gawai atau telepon seluler pintar untuk menarik perhatian siswa.
Berhitung juga bisa menggunakan gawai, pelajaran berhitung atau pelajaran membaca. Orang tua bisa mengunduh aplikasi-aplikasi yang terkait dengan pelajaran, misalnya pelajaran berhitung atau pelajaran mengenal huruf. Ini akan sangat menarik bagi siswa. Gawai diperkenalkan pada anak-anak balita, namun gawai tidak boleh diisi permainan yang tidak bermanfaat. Jika anak-anak sudah kecanduan gawai, terutama kecanduan pada games atau permainan yang tidak bermanfaat, maka orang tua akan merasa kesulitan. Seringkali anak-anak menunjukkan kecanduannya, misalnya marah kalau gawainya diambil. Gawai itu juga mesti hanya dipinjamkan, bukan dimiliki oleh anak. Jadi tidak dibelikan untuk anak. Ini adalah metode pembelajaran membaca permulaan yang namanya dia tampan, yang gunakan kata ada, ini, itu, apa, dan mana. Misalnya ada dada, ada didi, ada dudu, ada ida, ada adi, dan seterusnya. Ini nana, ini nini, ini nu, ini nia, ini ani, dan seterusnya. Itu tata, itu titi, itu tete, itu toto, itu ita, itu ati, itu tia, dan seterusnya. Apa ini ida, apa ini apa ini papa, apa ini pipi, apa ini ipa, apa ini api, apa ini pia, dan seterusnya. Mana mama, mana mimi, mana mumu, dan seterusnya. Metode ini sudah dikembangkan sejak tahun 2009. Metode ini telah dikembangkan sejak tahun 2009. Sudah dibuat videonya di YouTube tahun 2009 juga, dan memperoleh HKI pada tahun 2016, dan sudah ditulis dalam sebuah artikel Scopus di Universal Journal of Educational Research volume 8 Mei tahun 2020 nomor 5. Ini adalah materi pembelajarannya. Huruf D seperti apa? Huruf D seperti daun. Ini adalah materi pelajarannya. A, da, ada dada, ada didi, ada dudu, ada dede, ada dodo, dan seterusnya. Huruf N seperti apa? Huruf N misalnya seperti magnet. Ini nana, ini nene, no, dan seterusnya. Huruf T seperti apa? Huruf T seperti slot. Slot itu kunci pintu misalnya. U, tu, itu tata, itu titi, itu tutu, tetet, itu toto, dan seterusnya. Kemudian huruf P seperti apa? Seperti palu. A, pa, apa ini papa, apa ini pipi, apa ini pupu, apa ini pepe, apa ini popo, dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Huruf M seperti apa? Seperti merpati. A, ma, ama, mana mama, mana mimi, mana mumu, dan seterusnya. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan huruf seperti huruf C. Misalnya C seperti apa? Seperti cincin. A, caca. Ada caca, ini cici, itu cucu, apa ini cece, mana cocok, dan seterusnya. Dan seterusnya, misalnya dengan huruf G. G seperti apa? Seperti gajah. Ini ada belalainya, dan ini ada kupingnya atau kepalanya. Ini adalah pembelajaran huruf G. Pelajaran seperti ini diharapkan akan memudahkan siswa untuk belajar bahasa, belajar membaca. Dan materi ini diulang-ulang sampai siswa mengenal huruf sampai lancar.
Ketika sudah lancar, maka bisa beralih misalnya pada kosakata yang lebih susah lagi. Guru-guru dapat memberikan pujian kepada siswa-siswanya. Pujian sangat penting bagi siswa. Misalnya, coretannya bagus atau sudah membentuk objek yang jelas. Misalnya, mencoret-coret, membuat benang kusut. Walaupun benang kusut itu tidak bermakna, tapi guru memuji pekerjaan siswa. Pujian ini bisa sekedar pemanis bibir. Namun, pujian ini sangat penting untuk mengobarkan semangat siswa dan akan membuat siswa semangat untuk terus beraktivitas. Siswa juga akan semangat untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi anak merasa bisa. Perasaan bisa ini juga sangat penting. Pujian adalah pemberian yang penting bagi siswa atau pembelajar. Jadi tidak selamanya guru harus memberi permen atau materi, tapi pujian adalah pemberian yang sangat penting. Ini adalah model coretan yang bisa diberikan pada siswa. Siswa bisa membuat banyak coretan, membuat benang kusut, atau membuat bentuk-bentuk seperti pohon, atau coretan seperti ini, atau coretan lainnya. Banyak coretan yang bisa dibuat oleh siswa. Guru-guru juga bisa memberikan contoh gambar-gambar, misalnya pesawat, orang, atau gambar yang lainnya. Kemudian bentuk coretan yang lebih terarah, misalnya garis miring, garis datar, garis tegak, lingkaran, bulan sabit, dan seterusnya. Siswa juga belajar untuk membuat bentuk yang lebih terarah. Di sini ada teori membeo yang sangat penting. Guru menyuruh siswa membaca. Bila guru mendapati siswa terdiam karena tidak bisa membaca, guru tidak boleh membiarkannya terlalu lama. Guru menghitung dalam hati 1, 2, 3 detik misalnya. Pada detik keempat, guru harus membacakan kata yang sulit itu dan meminta siswa membeonya. Jadi membeo sangat penting. Ini teori membeo. Jadi tidak boleh membiarkan siswa untuk diam, apalagi selama 1 menit berpikir terus. Nanti jika begitu lama siswa terdiam, dia akan mengalihkan perhatian pada objek yang lain. Dan kalau dia sudah beralih pada objek yang lain, berarti dia sudah tidak tertarik lagi pada pelajaran. Oleh karena itu, guru harus membacakan kata-kata yang sulit dan meminta siswa untuk membeonya. Demikian uraian tentang pelajaran membaca permulaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.